Halo semuanya, hari ini kita balik lagi, kita akan belajar mengenai proses pencatatan dalam akuntansi. Nah, dalam proses pencatatan ini akan ada 3 step. Yang pertama itu adalah jurnal umum, yang kedua adalah buku besar, dan yang ketiga adalah neraca saldo. Nah, di mana 3 rangkaian ini akan menjadi satu rangkaian sebenarnya, 3 step ini akan menjadi satu rangkaian. Oke, jadi dari jurnal umum, selesai kita bikin jurnal umum, kita akan bikin buku besar. Selesai dari buku besar, kita akan bikin neraca saldonya atau trial balance-nya. Nah, kita mulai ya. Di sini mungkin penjelasan awalnya, kalau kemarin lupa, apa sih akuntansi? Akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan melalui laporan keuangan. Oke, kenapa sih harus kita informasikan? Karena laporan keuangan ini adalah source bagi investor maupun kreditor maupun masyarakat, pemerintah, semua pihak yang punya kebutuhan atas informasi keuangan perusahaan tersebut. Ini informasinya semuanya ada di sini nih, laporan keuangan. Oke. Nah, jadi laporan keuangan ini penting. Kenapa? Untuk pengambilan keputusan. Oke, sehingga supaya keputusannya itu nggak salah, kita harus mengidentifikasi, mencatat, mengikhtisar dengan benar agar laporan keuangan kita, informasi keuangan kita dapat dipakai dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik juga. Oke, nah kalau dalam proses akuntansi, saya bisa lebih singkatin kalau ada 3 step ini. Yang pertama itu adalah transaksinya. Oke, transaksinya, karena di dalam sebuah perusahaan mau bagaimanapun pasti ada yang namanya transaksi. Nah, setelah transaksi terkumpul, mungkin ini tergantung perusahaan yang maunya bisa jadi dalam beberapa hari baru di jurnal atau di hari terjadinya langsung di jurnal, gitu kan. Nah, setelah transaksi kita akan masuk ke dalam proses. Nah, proses ini yang disebut sebagai siklus akuntansi. Oke, ini disebut sebagai siklus akuntansi. Prosesnya ini. Nah, dari siklus akuntansi nanti akan menghasilkan output. Outputnya ini adalah berupa laporan keuangan. Oke, laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan tersebut ada yang namanya informasi keuangan. Nah, informasi keuangan ini yang akan dipakai untuk decision making. Oke, jadi itu adalah kenapa proses accounting itu penting, karena proses accounting ini ada yang saya jabarkan tadi. Ya, kita lanjut. Oke, nah kita sekarang ngomongin perusahaannya nih. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam siklus akuntansi itu apa, karena ketika kita belajar akuntansi, kita akan belajar bagaimana cara memproses informasi, memproses transaksi, supaya menghasilkan informasi. Nah, sekarang yang akan kita buat itu adalah terkait dengan perusahaan, kan? Ya, terkait dengan perusahaan. Sehingga kita harus tahu dulu nih sebenarnya perusahaan itu bagaimana sih proses di dalam satu perusahaan. Sebenarnya perusahaan itu sama, dia punya input. Oke, inputnya ini bisa jadi bahan baku. Oke, oke saya tulis aja ya, bahan baku. Nah, bisa jadi nanti sumber daya manusianya sendiri. Oke, kalau kita ngomong bahan baku bisa sumber daya alam, bisa apa namanya, eh, pokoknya something yang dipakai untuk proses produksi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya andaikan dia tidak ada proses produksi, berarti kita bisa bilang sumber daya manusianya itu, ya kan? Nah, proses produksinya, jika dia ngomonginnya itu adalah manufaktur, dia akan punya proses produksi. Tapi kalau misalnya andaikan sumber daya manusia itu kan nggak diproduksi ya, tenaganya dari si manusia itu, gitu kan? Nah, terus juga nanti dia akan menghasilkan produk atau jasa. Jadi bahan baku sumber daya manusia ini diproses, apa namanya? Mungkin kalau misalnya jasa bisa dibilang kayak kita memanfaatkan si sumber sumber daya manusia ini, memanfaatkan tenaganya, memanfaatkan kepintarannya dan lain sebagainya untuk menghasilkan produk dan jasa, ya. Jadi sebenarnya sama, ada input, ada proses, ada output. Nah, dari output ini, produk dan jasa ini kita akan jual kepada pelanggan.
Oke, kepada customer kita. Nah, setelah kita jual ke customer kita akan terima uang kan, ya kan? Nah, setelah terima uang kita mulai lagi dengan input. Oke, kalau misalnya andaikan kita proses bahan baku, berarti kita beli lagi bahan bakunya. Kalau kita pakai sumber daya manusia, berarti uang yang kita terima kita gunakan untuk membayar sumber daya manusianya, gitu kan? Dan ini prosesnya akan terus berjalan seperti ini, ya. Jadi proses perusahaan itu sebenarnya ini dari sini muter, muter terus kayak gini, oke? Nah, kecuali sampai perusahaannya itu tutup. Kalau misalnya perusahaannya udah tutup, berarti kan ya nggak mungkin ya ada proses produksi dan lain sebagainya lagi. Oke. Kalau jenis perusahaan, ketika kita ngomongin jenis perusahaan itu bisa kita bagi menjadi tiga. Jenis perusahaan kita bagi menjadi tiga, yaitu adalah jasa, dagang, manufaktur. Oke. Nah, jasa itu yang kayak apa sih? Jasa itu contohnya salon, habis itu contohnya spa, itu contohnya bengkel. Nah, kenapa mereka disebut jasa? Karena mereka tidak menjual barang aslinya, ya. Mereka hanya menjual jasa mereka dari sumber daya manusianya. Cuma gunting rambut, cuma masas, cuma ngebenerin motor atau mobil. Oke. Nah, tapi kita tidak bisa nih ngebeli jasanya itu terus kita bawa pulang. Nah, even kita misalnya kita panggil nih ke rumah kan sekarang ada tuh Go Clean, habis itu ada pokoknya yang produknya si perusahaan tersebut lah ya, kalian tahu lah ya. Nah, itu sebenarnya kita tetap tidak bisa bilang, saya mau beli potong rambut, tapi nanti saya simpan lagi ke berapa hari lagi baru saya pakai lagi ya, kan nggak mungkin. Jadi, jasa ini biasanya yang SDM-nya. SDM-nya yang menjadi source utama dari proses produksinya. Oke. Terus habis itu, contohnya jasa lagi itu adalah bioskop. Nah, kan nggak bisa dong kalau kamu beli tiket bioskop terus bilang, stop, saya mau lihatnya nanti besok lagi, kan nggak mungkin. Jadi jasa itu pasti dinikmati sekaligus, nggak bisa dipecah-pecah, dan kita nggak bisa bawa pulang anggapannya gitu. Nah, kalau misalnya istilah bawa pulang itu adalah kita keep untuk sementara. Oke? Terus dagang. Nah, dagang ini mungkin gampang ya. Dagang ini contohnya itu adalah toko-toko kecil misalnya, yang dimana mereka membeli contohnya itu adalah mie instan. Oke, mie instan. Mereka jual dalam bentuk mie instan lagi. Oke. Nah, kalau mereka jual tanpa merubah bentuk, itu namanya perusahaan dagang. Ketika mereka ada yang jual, ada yang mereka jual nih. Misalnya contohnya, mereka beli mie instan dari satu PT gitu kan. Nah, terus mereka jual tetap dalam bentuk mie instan yang sama, tapi langsung ke customer. Oke, langsung ke customer. Nah, ini disebut sebagai perusahaan dagang. Contohnya banyak lah ya, minimarket. Minimarket itu termasuk dagang. Warung-warung itu termasuk dagang. Nah, terus yang terakhir adalah manufaktur. Nah, kalau manufaktur itu ada perubahan bentuk di situ. Ada value edit. Contohnya tadi kalau kamu beli mie instan kalau di proses manufaktur dia akan merubah dulu, merubah menjadi mie goreng, mie goreng apa ya, mie goreng omelet misalnya, oke, terus habis itu dan lain sebagainya, terus baru dijual ke customer, oke. Nah, ketika tadinya mie instan ini adalah bungkusan, terus habis itu dibikin jadi mie goreng, ditambahin omelet, ditambahin sosis dan lain sebagainya, baru dijual ke customer. Nah, itu adalah disebut sebagai manufaktur, ya. Itu adalah contoh dari manufaktur. Gampang lah ya, ropang itu biasanya termasuk manufaktur tuh. Misalnya contohnya juga perusahaan baju, konveksi itu manufaktur. Ya, kalau manufaktur mah banyak lah ya. Nah, terus berdasarkan kepemilikan, ada perseorangan, ada partnership, ada korporasi. Kalau perseorangan itu yang usaha-usaha kecil. Partnership itu joinan antara 2 atau 3 orang. Nah, kalau korporasi, ini yang PT-PT itu. Oke, PT apa, PT apa. Terus kalau berdasarkan modal, ada yang disebut mikro, kecil, menengah. Kalau mikro itu eh, dia lebih dia kayak apa ya, kayak warung di pinggir jalan. Nah, terus habis itu kecil
ya udah ada skupnya lebih besar lagi dibandingin mikro, terus habis itu nanti menengah. Itu biasa dinilai dari modalnya sih sebenarnya. Modalnya berapa gitu. Oke. Terus kita lanjut. Nah, peranan akuntansi dalam bisnis. Kenapa sih akuntansi itu perlu dipelajari? Karena akuntansi itu menghasilkan informasi kan. Nah, informasi itu guna untuk pengambilan keputusan. Oke, di sini saya contohin, manajer akan menilai kinerja perusahaan melalui informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan. Sehingga manajer dapat menentukan target yang diinginkan di masa yang akan datang. Oke, dari informasi keuangan tersebut. Jadi kalau di dalam perusahaan kenapa butuh? Karena kita bisa lihat kinerja. Oke, karena kita bisa lihat kinerja, karena kita juga bisa buat bahan evaluasi. Oke, bisa buat bahan evaluasi atas kinerja kita. Bagaimana? Ya. Terus kalau misalnya perusahaan, sorry, kalau investor atau kreditor sama, kita juga akan melihat kinerjanya si perusahaan, tapi bukan untuk mengevaluasi. Kalau mengevaluasi itu kan pasti ada perbaikan yang akan dilakukan, tapi untuk menentukan apa yang akan kita lakukan nantinya. Apakah kita mau minjemin dana kepada mereka atau tidak? Apakah kita mau beli saham mereka atau tidak gitu. Walaupun sama-sama ngomongin kinerja, tapi bahan pertimbangannya beda gitu ya. Nah, itu dalam bisnis, dalam perusahaan. Itu peran pentingnya. Oke, sekarang kita sudah masuk nih. Perkenalan mengenai apa namanya perusahaannya udah. Sekarang kita mulai masuk ke dalam proses atau kita sebut sebagai siklus akuntansi. Kita mulai akan masuk dalam siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu dimulai dari yang namanya transaksi. Oke, di dalam perusahaan tadi saya sudah sempat singgung, kalau misalnya perusahaan itu pasti punya yang namanya eh, apa namanya transaksi, karena mereka mereka kan bikin bisnis gitu ya, pasti ada input, proses, nah si outputnya yang dijual itu menghasilkan transaksi. Nah, di dalam prosesnya tersebut pun menghasilkan transaksi. Beli inputnya pun menghasilkan transaksi. Jadi, di dalam suatu perusahaan yang sehat pasti ada transaksi gitu ya. Nah, transaksi ini nanti kita akan jurnal. Nah, ini step 1 nih. Akan kita jurnal. Setelah selesai kita jurnal, kita akan masukkan ke dalam buku besar. Oke. Nah, setelah buku besar, kita akan masukkan ke dalam neraca saldo atau kita ikhtisar. Ini adalah step 1. Oke, kita sebut step 1. Nah, terus setelah neraca saldo, kita akan bikin yang namanya jurnal penyesuaian. Ini step 4. Terus habis itu kita bikin kertas kerja. Nah, sebenarnya kertas kerja ini adalah opsional. Oke, kertas kerja ini opsional. Bentar, tulisannya agak jelek, takut nggak kelihatan. Opsional. Oke. Nah, kenapa ke opsional? Sebenarnya harusnya setelah jurnal penyesuaian, kita masukin lagi ke dalam buku besar. Nah, nanti baru akan tersusunlah neraca saldo setelah disesuaikan. Oke. Nah, tapi untuk mempermudah proses pembuatan buku besar tersebut, ada step yang bisa kita persingkat menjadi step buku besar ini. Ini step kelima. Nah, tapi 5 ini option ya. 5 ini bisa kita ganti menjadi buku besar lagi. Oke. Bisa kita ganti jadi buku besar lagi atau bisa kita ganti jadi ledger. Ya. Nah, terus dari neraca saldo yang disesuaikan ini, kita baru bikin yang namanya laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan selesai, kita bikin yang namanya jurnal penutup, terus kita susun neraca saldo setelah penutupan, dan balik lagi untuk satu periode, yaitu untuk transaksi baru. Ya. Nah, biasanya beberapa ahli akan memisahkan ini adalah step 1 atau stage 1. Nah, nanti ini adalah stage 2. Oke, dan ini adalah stage ketiga. Oke, kenapa dibilang stage 1, 2, 3? Ini untuk merecord. Stage 1 ini adalah untuk merecord.
Stage 2 itu adalah untuk menyesuaikan, mengikhtisar. Nah, nanti stage 3 ini adalah untuk reportingnya. Oke. Nah, sebenarnya di antara sini, di neraca saldo neraca saldo setelah penutupan ke transaksi, biasanya ada yang bikin jurnal pembalik atau reversing entry. Nah, untuk reversing entry, ini juga sama kayak kertas kerja, dia adalah opsional. Oke? Jadi nggak semua perusahaan bikin, tapi ada juga perusahaan yang bikin. Ya. Oke. Ini adalah siklus akuntansi. Nah, nanti kita akan buat seluruhnya, nanti saya akan siapkan video untuk semua proses siklus akuntansi ini. Nah, tadi kan di dalam siklus akuntansi ada tuh yang namanya laporan keuangan perusahaan gitu kan ya. Nah, laporan keuangan, sebentar. Laporan keuangan itu adalah satu set sebenarnya. Jadi ada satu set laporan keuangan di mana akan terdiri atas 5 laporan. Satu set laporan keuangan terdiri atas 5 laporan ini. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini adalah satu set. Oke, jadi kalau kamu mau download di dalam website IDX untuk melihat laporan salah satu perusahaan, kalian akan dikasih 5 laporan ini. Oke, 5 laporan di dalam satu set. Jadi satu set misalnya tahun 2020, tahun 2019. Laporan keuangan 2020, laporan keuangan 2019 itu akan terdiri atas 5 laporan ini. Oke. Nah, setelah semua pengantar, semua informasi yang perlu kalian tahu dulu sebelum kalian mulai dalam proses pencatatan, udah saya sampaikan dengan saya pikir sih cukup jelas ya. Nah, tapi kalau misalnya kan masih ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan. Baik dalam bentuk, baik di forum diskusi kita, maupun nanti boleh di komen di bawah ya, di YouTube-nya ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk dalam proses pencatatan, kan kita udah mulai nih, kita mau mulai dengan transaksinya, transaksi kita ke jurnal. Oke. Nah, ketika di jurnal kita akan menggunakan yang namanya istilahnya normal balance. Sorry. Oops. Kita akan kenal nanti istilah dengan normal balance. Nah, kenapa ada normal balance? Karena kita akan berhubungan dengan akun. Oke. Nah, jadi kita ketika mencatat transaksi, jurnal, buku besar, kita akan mengenal istilah akun, ya. Nah, akun ini pasti punya normal balance. Mungkin kalau misalnya sedikit bisa disamakan, walaupun pasti berbeda jauh ya teman-teman, karena akun itu bisa ganti-ganti gitu ya, sedangkan manusia enggak. Mungkin sedikit bisa disamakan kalau misalnya akun itu sama kayak manusia gitu ya, punya bawaan dasarnya, gendernya itu apa. Nah, tapi teman-teman, tolong saya bilang sekali lagi, sedikit doang yang bisa disamakan, tapi pasti sifatnya jauh berbeda antara manusia dengan account. Karena kalau account itu bisa berubah-berubah, ya sedangkan manusia enggak harusnya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai dengan apa sih normal balance, gimana berkurang, bertambah dan lain sebagainya, saya akan perkenalkan bahwa yang namanya akun itu ada 5 kategori akun. Jadi akun-akun itu akan dikategorikan, oke? Dan kategori akun itu ada 5 dalam akuntansi. Pertama itu adalah aset, liability, equity, revenue, and expenses. Oke, ada 5 ini. Nah, kalau kemarin di video yang sebelumnya, kalian udah mulai kenal dengan aset, liability, equity. Nah, sekarang, kenapa sih revenue sama expenses dipisahkan dari equity? Kalau kalian kemarin kita sebenarnya masukin equity dalam, revenue expenses masukin dalam equity. Sekarang kita pisahkan, karena jurnal umum
udah mulai memisah-misahkan account. Dia nggak lagi memasukkan ke dalam satu kolom seperti persamaan dasar akuntansi. Oke, sehingga sekarang revenue dan expenses mereka berdiri sendiri, walaupun nantinya tetap pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam equity. Oke, nah kita udah tahu kategori kategori account itu ada 5, aset, liability, equity, revenue, and expenses, dan masing-masing dari mereka punya normal balance. Mereka punya normal balance. Oke, nah normal balance-nya aset, normal balance-nya di debit. Liability, normal balance-nya di kredit. Equity, normal balance-nya di kredit. Revenue, normal balance-nya di kredit. Expenses, normal balance-nya di debit. Oke, ini adalah normalnya dulu. Ya, normalnya dulu. Jadi kita kenal kalau misalnya aset itu harusnya awalnya ya, dia di debit. Dan liability harusnya awalnya atau normalnya itu di kredit. Equity pun sama, revenue pun sama. Nah, expenses, jadi kalau misalnya mau gampang hafalnya, yang debit itu hanya aset dan expense. Liability, equity, revenue itu semuanya di kredit. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat. Kalau misalnya kemarin persamaan dasar akuntansi, kalian kan hanya tinggal lihat ini nambah atau kurang ya. Kalau misalnya nambah berarti ditulisnya biasa. Kalau misalnya berkurang berarti dikasih dalam kurung atau dikasih minus. Ya kan? Sedangkan jurnal akan lebih melihat bertambah berkurangnya dari sisi debit atau kreditnya. Ya, jurnal akan melihat bertambah atau berkurang adalah dari sisi debit atau kredit. Dan tidak melulu ya kalau misalnya istilahnya fake or fake or might, mitos banget ketika orang bilang, kan ada tuh beberapa yang saya dengar, kalau debit itu pasti nambah, kalau kredit itu pasti kurang. Tolong ini jangan dipakai ya. Karena itu hanya berlaku untuk beberapa account atau beberapa kategori. Debit itu nambah, kredit itu kurang hanya untuk posisi aset dan expense. Ya, ini hanya bisa berlaku untuk posisi aset dan expense. Nah, bagaimana kalau misalnya liability, equity, dan revenue? Kalau kamu tetap memasukkan konsep ini, hasilnya pasti salah. Ya, jadi sekarang coba kita benerin, karena debit sama dengan bertambah, kredit sama dengan berkurang, itu adalah mitos ya. Kalau misalnya kita ngomongin fakta atau mitos, ini mitos. Faktanya hanya bisa untuk debit dan expense. Sisanya untuk liability, equity, revenue, itu nggak bisa. Oke? Nah, nanti coba saya juga akan sedikit menjelaskan bagaimana konsep untuk melihat nambah itu bagaimana, kurang itu bagaimana. Mudah-mudahan bisa cukup dimengerti ya nanti contoh saya ya. Oke, sekarang mungkin saya bisa contohkan begini teman-teman. Oke, mungkin saya sedikit contohkan. Saya mengilustrasikan. Sekali lagi hanya ilustrasi. Saya pakai positif sebagai debit, negatif sebagai kredit. Tapi bukan berarti selalu seperti ini ya. Saya boleh aja ngerubah-rubah. Cuma ini supaya kalian lebih gampang untuk mengerti. Dan sekali lagi, konsep debit adalah tambah, kredit adalah berkurang. Hanya bisa terjadi untuk aset dan expense. Sisanya nggak bisa. Jadi ini hanya sedikit ilustrasi. Saya pakai apa ya namanya istilahnya, simbol ini untuk mempermudah saya ngejelasin kepada kalian. Oke, sekarang kita ngomongin aset dan expense. Oke, supaya lebih gampang. Contoh, saya punya plus 10. Oke. Nah, saya mau nambah dia nih. Nambah menjadi plus 20 atau saya nambahin gitu, ningkatin. Nah, kira-kira angka yang ada di sini dan lambang operasional yang ada di sini harusnya apa? Harusnya plus 10 juga ya nggak sih? Karena plus 10 ditambah plus 10 sama dengan plus 20. Ya kan? Nah, sekarang coba kita
ganti si angka plus ini dengan angka debit atau kredit gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya debit 10 dan transaksinya membuat debit kita semakin bertambah dan kita harusnya punya debit 20, yang harus kita lakukan di jurnal kita adalah kita mendebit 10. Oke. Nah, berarti untuk posisi bertambah atau naik itu harus sesuai dengan normal balance ya, sesuai dengan normal balance-nya. Nah, kalau misalnya contohnya saya ubah. Saya ubah nih ya. Contohnya saya ubah, ini juga saya ubah. Saya mau oke, sebentar. Saya mau bikin ininya jadi tetap debit ya, tetap debit. Tapi di sininya bukan lagi angka 10, tapi saya mau ganti jadi angka 5. Oke, saya mau ganti jadi angka 5. Tapi tetap posisinya debit. Kira-kira yang harus saya lakukan kalau saya ganti dengan lambang operasional yang mungkin kalian lebih ngerti, plus 10 saya mau jadikan plus 5 atau mau saya turunkan. Kira-kira itu harus saya isi dengan apa di sini? Dengan lambang operasional apa dan dengan angka berapa? Pastinya harus dengan negatif, sorry. Oke. Pastinya harus dengan negatif 5, ya nggak sih? Debit, sorry, positif 10 di minus 5 sama dengan positif 5. Nah, kalau kita masukkan ke dalam yang atas ini, yang ada debit kreditnya, berarti kalau awal kita punya debit 10, dan ternyata transaksi kita mengurangi si angka awal kita, sehingga kita harus taruh di kredit 5. Sehingga nanti hasilnya adalah debit 5. Jadi kalau menurun, dia pasti berlawanan dengan normal balance-nya. Oke? Berlawanan dengan normal balance-nya. Sama konsepnya juga kalau misalnya untuk yang revenue, equity, sama yang liability. Oke? Nah, berarti kita bisa bilang nih untuk aset sama expense dulu ya. Nanti saya pindah ke tabel. Untuk aset dan expense, ketika dia bertambah, posisinya itu adalah debit. Karena aset dan expense normal balance-nya adalah debit. Dan kalau kamu bertambah, ikuti normal balance-nya. Jadi aset dan expense akan bertambah di posisi debit. Dan dia akan berkurang di posisi yang bukan normal balance-nya atau kredit. Ini adalah untuk aset dan expense. Nah, sekarang kita ganti yuk. Kita ganti, kita hapus ini semua dengan konsep yang sama ya. Dengan konsep yang sama, kalau misalnya positif berarti dia sesuai dengan normal balance. Kalau misalnya negatif atau menurun berarti dia akan opposite dari normal balance-nya. Nah, sekarang contohnya kredit 10. Kita mau masukin ke kredit 20. Kita pakai lambang operasional matematika aja supaya gampang. Minus 10, kamu mau jadikan minus 20, ini naik atau turun sih? Mungkin kalau matematika kesannya kayaknya turun ya, karena kan minusnya makin jauh. Nah, tapi coba kita lihat angka ininya aja deh, si 20-nya. Karena lagi-lagi sekali lagi saya ingatkan bahwa lambang operasional ini hanya saya gunakan untuk menggantikan si debit dan kredit. Tidak berarti bahwa ketika kredit pasti berkurang. Oke? Nah, ketika kamu punya negatif 10, kamu mau bikin jadi negatif 20, yang harus kamu lakukan adalah pasti negatif 10. Ya kan, negatif tambah negatif sama dengan makin bertambah. Sehingga ketika sorry, kredit 10, kamu mau naikin jadi kredit 20, kamu harus taruh kredit 10 juga. Sesuai dengan normal balance-nya. Ya kan? Nah, terus juga sama seperti tadi, kalau misalnya kamu mau bikin ini,
kalau kamu mau bikin ini jadi kredit 5. Oke? Sama ini juga jadi kredit 5, ya kan? Berarti yang harus kamu lakukan, nggak boleh lagi di sini ada negatif, pastikan. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengubah menjadi positif 5. Sehingga untuk debit kreditnya kamu harus taruh di debit 5. Kredit 10 ketemu debit 5 sama dengan kredit 5. Karena berkurang konsepnya. Yaitu opposite dari normal balance-nya. Ya, saya harap kalian lebih mudah mengerti dengan ini, tapi tolong jangan disalahpahami bahwa debit itu pasti sama dengan plus, kredit itu pasti sama dengan minus. Enggak, ya teman-teman ya. Yang saya mau kalian perhatikan adalah dia bertambah itu sesuai normal balance-nya dan dia berkurang itu adalah opposite dari normal balance-nya. Oke? Nah, oke teman-teman. Jadi ini ya yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kamu posisinya itu adalah aset dan expenses, dia akan bertambah di debit, dia akan bertambah di debit, dan dia akan berkurang di kredit, berkurang di kredit. Kenapa? Karena debit ini sesuai dengan normal balance-nya. Dan kredit ini opposite dari normal balance-nya. Dan untuk equity, liability, dan revenue, mereka normal balance-nya di kredit, mereka akan bertambah di kredit, dan mereka akan berkurang di debit. Ini nambah, ini kurang. Oke, menurun. Nah, ini kalau kita ngomongin kategori account-nya. Oke, kategori. Kalau kita ngomongin account per satu-satunya gimana? Yuk, kita coba lihat contoh berikut ya. Oke, sebelum masuk ke contoh deh, tadi ada yang ketinggalan ternyata. Nah, dalam akuntansi kan saya tadi udah bilang kalau misalnya ada 5 kategori, aset, liability, equity, revenue, expenses. Kalau di sini saya lupa untuk ngeganti ke bahasa Inggrisnya. Aset, liabilitas, ekuitas. Ekuitas itu equity, liabilitas itu liability, pendapatan itu revenue, dan beban itu expenses. Nah, masing-masing kategori account pasti punya akun-akunnya sendiri, punya account-accountnya sendiri. Contoh, aset dia punya kas, piutang dagang, perlengkapan peralatan bangunan dan lain-lain banyak. Oke, liabilitas biasanya ada kata hutang. Oke, yang ada kata hutang berarti masuk liabilitas. Ya, hutang dagang, hutang bank. Kalau misalnya bahasa Inggris kita ngomongnya payable. Jadi yang ada kata payable itu adalah hutang. Berarti akan masuk kategori liabilitas. Nah, berarti kalau yang aset itu cash, account receivable, supplies, equipment, building, habis itu vehicle, machine, investment yang kita investasi ke perusahaan lain ya. Banyak. Oke. Terus kita lanjut ke si next-nya itu adalah ekuitas. Nah, ekuitas atau equity itu juga sama ada beberapa, yaitu modal atau capital. Oke, modal atau capital, laba ditahan atau return earning, price atau withdrawal, dividen. Nah, tap, eh, tapi untuk ini dua, dia itu spesial. Spesialnya kenapa? Karena dia kontra account. Oke, sekalian saya jelasin apa sih kontra account. Nah, kalau kontra account, dia account-nya itu sebenarnya masuk kategori tersebut. Tapi akunnya punya normal balance yang opposite dari kategori akun tersebut. Contoh, equity tadi saya udah bilang kalau normal balance dia adalah di kredit. Tapi si withdrawal atau price ini, dividen, itu adalah kontra account dari equity. Sehingga normal balance dari price and dividend itu bukan di kredit, tapi di debit. Ya, itu yang disebut sebagai kontra account. Nah, sama di aset pun ada beberapa kontra account. Nah, salah satunya yang mungkin nanti kalian akan sering banget pakai itu adalah akumulasi penyusutan atau accumulated
depreciation. Accumulated depreciation itu adalah kontra account dari aset. Sehingga kalau akun lain di dalam aset itu normal balance-nya debit, khusus accumulated depreciation, apapun itu, accumulated depreciation of vehicle, accumulated depreciation of equipment, accumulated depreciation of building, itu semua akan ada di posisi opposite dari normal balance asetnya, yaitu kredit. Ya, itu yang disebut sebagai contra account. Nah, beberapa itu udah saya jelaskan. Ya, teman-teman. Terus sekarang kita lanjut. Nah, tapi untuk return earning ini masih sama ya, dia nggak contra account. Jadi dia akan ngikutin ke kategori equity. Oke. Laba ditahan itu atau return earning bahasa itunya bahasa Inggrisnya ya. Oke, sekarang revenue atau pendapatan. Nah, revenue ada pendapatan jasa, service revenue, pendapatan sewa kamar, eh, apa namanya, room rental revenue. Nah, pokoknya ada yang kata revenue, yang ada kata revenue-nya itu pasti akan masuk ke dalam pendapatan atau kategori revenue. Tapi hati-hati sama istilah unearned revenue. Unearned revenue. Oke. Nah, karena tadi kata-kata saya semua yang masuk ke semua yang ada kata revenue-nya berarti akan masuk kategori pendapatan. Nah, ini ada satu yang ada kata revenue-nya tapi dia tidak akan masuk ke kategori pendapatan. Oke? Karena di depannya ada disebut unearned atau belum dihasilkan. Oke, bahasa Indonesianya itu adalah pendapatan diterima di muka. Unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, dia tidak akan masuk ke dalam pendapatan. Dia akan masuk kategori liability. Oke, hati-hati. Liability. Oke, jadi hati-hati sama si unearned revenue. Jangan karena saya bilang, oh semua revenue masuknya ke pendapatan, berarti unearned revenue juga enggak. Special case hanya untuk unearned revenue, karena dia akan masuk liability. Oke, jadi tolong untuk catatan-catatan yang tadi boleh di back kalau misalnya ternyata kelupaan, boleh di back terus boleh didengerin lagi ya. Oke, terus sekarang kita ke beban atau expenses. Nah, kalau beban expenses sama kayak apa namanya, sama kayak payable kali ya, lebih gampangnya gitu ya. Kan ada beberapa kata payable udah pasti masuk ke liability, sama beban atau expenses juga sama. Ketika ada kata beban itu pasti akan masuk ke dalam beban. Nah, satu lagi yang spesial ini adalah harga pokok penjualan. Kita akan pakai harga pokok penjualan ini nanti kalau kita udah ngomongin akuntansi dagang and manufaktur. Oke, akuntansi dagang dan manufaktur baru ada tuh istilah harga pokok penjualan. Karena ini kayak harga modalnya barang yang kamu jual. Kalau jasa, kita belum ada. Dan kita nanti akan mulai dari yang jasa dulu, dari siklus yang paling gampang. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan untuk melihat apakah kalian udah paham atau belum. Sambil kita coba latihan bersama-sama. Oke, kita mulai latihannya dari yang ini, yang masih agak lebih gampang nih ya. Nah, di sini ada normal balance, ada increase, ada decrease, ada meningkat, ada menurun. Aset, liability, equity. Equity dia bagi jadi berapa? Share capital, return earning, revenue, expense, sama dividen. Nah, sekarang kita coba yuk teman-teman untuk mengerjakan. Sambil coba dipikirkan juga, jangan cuma nonton doang, tapi coba yuk kita melatih sambil latihan, sambil nonton video gitu ya. Oke, aset. Kira-kira aset normal balance-nya di mana ya? Debit. Oke. Terus, kalau misalnya liability normal balance-nya di kredit. Capital share, kredit. Return earning,
kredit, revenue, kredit, revenue kredit, expenses, debit, dividen, debit. Oke, tadi saya sudah jelaskan mengenai dividen itu adalah kontra account dari equity. Kalau equity-nya aslinya adalah kredit, berarti dia posisinya debit. Oke, nah berarti gampang ya. Kalau misalnya di increase pasti diikutin aja yang atasnya. Oke, kalau decrease ya udah opposite-nya yang satu lagi. Kan ini debit berarti kredit. Kredit berarti debit. Sama, ini juga debit, 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 debit. Sorry salah. Kredit, kredit. Oke. Nah, ini untuk yang masih kategorinya. Sekarang kita pindah untuk yang ke account-nya dulu. Oke. Oke. Ini dari soal 1 di buku modul kalian ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau account receivable. Kira-kira account receivable masuk kategori apa ya? Aset. Oke, jadi dia normal balance-nya adalah di debit. Cash juga gampang ya. Aset. Normal balance-nya di debit. Supplies juga gampang. Aset. Juga debit. Service revenue? Revenue. Salah. Revenue itu kredit. Bank loans. Bank loans itu sama kayak bank payable. Berarti ya, liability. Dia di kredit. Utility expense karena ada kata expense-nya berarti dia di expense. Jadi debit. Share capital. Nah, tadi udah nih kita ngomongin share capital. Dia akan masuk di equity. Dia akan ada di kredit. Dividen. Dia equity. Dia di kredit. Ups, benar gak ya? Dividen itu dia sifatnya adalah kontra account sehingga bukan di kredit tapi di debit. Oke, terus return earning, equity, dia ada di kredit, equipment itu adalah aset, dia adanya di debit, nah balance-nya, terus ini aset juga, terus juga ini debit. Benar nggak ya? Nah, kalau kalian nyimak videonya dari tadi dan nyimaknya full pasti tahu kalau saya sempat menyebutkan bahwa accumulated depreciation of equipment yang ada kata accumulated depreciation itu adalah counter account yang ada di aset sehingga dia bukan di debit tapi dia di kredit. Oke. Terus ini adalah salary payable. Salary payable. Salary payable itu liability karena ada kata payable-nya berarti dia di kredit. Unearned revenue. Nah, unearned revenue ada kata revenue, benar nggak ya ada kata revenue masuk revenue? Kalau kamu nyimak juga dari tadi, nggak skip-skip, pasti tahu. Unearned revenue dia termasuk ke liability, bukan ke revenue, ya. Jadi dia posisinya di kredit. Nah, walaupun kan revenue juga masuk ke kredit, unearned liability juga masuk ke kredit. Jadi unearned revenue masuk revenue kah? Masuk liability kah? Nggak akan salah dong. Nah, mungkin pembuatan jurnal nggak salah ya teman-teman. Tapi nanti ketika kamu udah nyusun laporan keuangan, kamu akan salah masukin. Kamu akan salah masukin, bukan masukin ke apa namanya laporan posisi keuangan, tapi kamu masukinnya ke income statement. Jadi nanti tiba-tiba keuntungan kamu lebih besar dari yang seharusnya. Oke? Terus prepaid rent. Nah, yang ada kata prepaid rent, prepaid advertising, prepaid insurance, semuanya masuk aset dan dia normal balance-nya debit. Ya. Oke, ini adalah yang kalau kita ngomongin account lebih kecil nih. Lebih kecil. Oke. Nah, sekarang
kita pindah ke sini. Nah, terus kira-kira efeknya increase atau decrease ya. Nah, di sini ada beberapa account. Terus dia kasih balance-nya, harusnya normal balance-nya itu apa. Ketika dia increase atau decrease, dampaknya dia akan masuk ke mana. Ya, oke. Kita mulai dari prepaid. Tadi sempat dibahas kalau prepaid trend itu akan masuk di debit. Dan kalau dia increase, di mana-mana increase pasti ikut sama normal balance-nya. Berarti decrease juga. Decrease debit. DR itu debit ya, CR itu kredit ya. Nah, habis itu salary expense. Expense dia masuk debit dan normal balance. Kalau increase ya gampang lah ikutin aja. Nah, notes payable, ada kata payable, berarti dia liability. Liability posisinya kredit. Increase-nya juga kredit. Oke. Nah, account receivable aset. Aset normal balance-nya debit, increase-nya debit. Unearned revenue. Unearned revenue itu masuk liability. Liability kredit. Increase kredit. Rent expense. Expense itu masuk ke expense debit. Nah, ketika decrease berarti opposite. Oke, share capital. Share capital itu masuk ke equity dan dia bukan kontra account. Jadi dia masuk ke kredit dan decrease di debit. Dividen masuk ke equity dan dia juga adalah kontra account. Berarti dia debit berkurangnya di kredit. Return earning. Return earning masuknya ke equity, tapi dia bukan kontra account sehingga kredit. Dan ketika decrease debit. Building itu adalah aset. Aset normal balance-nya di debit. Kalau decrease berarti kredit. Oke, nah ini adalah debit kredit. Kenapa kamu perlu tahu ini? Ini adalah dasar pertama bagaimana caranya nanti kamu akan menyusun jurnal. Oke, nah nanti kita akan mulai dengan jurnal, buku besar, neraca saldo di video part kedua. Oke, see you teman-teman di video proses pencatatan part 2.